Pelaku-pelaku ekonomi oleh Indra Dermawan. Ekonomi adalah sebuah kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya material untuk mensejahterakan sebuah kelompok masyarakat ataupun secara individu. Secara umum, ekonomi adalah pengaturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dikutip dari Deliarnov 2016. Ekonomi berhubungan dengan aktivitas manusia seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa. Ekonomi adalah di mana manusia mengelola dan menghasilkan, kemudian memenuhi kebutuhan individu atau kelompok masyarakat. Pelaku-pelaku ekonomi, siapakah pelaku-pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam suatu perekonomian, pelaku ekonomi terdiri atas berbagai kalangan. Kalangan pelaku ekonomi diantaranya rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi dalam ruang lingkup terkecil. Dari rumah tangga inilah masyarakat luas kemudian terbentuk. Rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dan saudara. Pelaku ekonomi yang pertama, masyarakat. Masyarakat melibatkan individu di luar rumah tangga, termasuk warga negara yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi selanjutnya, perusahaan. Perusahaan berperan sebagai produsen dan distributor barang dan jasa. Mereka memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menghasilkan produk dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah terlibat dalam regulasi, kebijakan, pengelolaan ekonomi negara, dan pemerintah mengawasi, mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan pelaku ekonomi selanjutnya yakni pihak luar negeri. Luar negeri melibatkan perdagangan internasional, investasi asing, dan hubungan ekonomi antar negara. Pelaku ekonomi yang kelima, lembaga keuangan. Lembaga keuangan termasuk bank, lembaga asuransi, dan pasar modal. Mereka memfasilitasi aliran dana dan memainkan peranan dalam menggerakkan ekonomi. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah konsumen, produsen, atau pihak yang mempengaruhi pasar modal dan perekonomian secara keseluruhan. Semua pihak ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada dinamika ekonomi suatu negara. Peran pemerintah dalam ekonomi memiliki peran utama. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Pemerintah sebagai regulator atau sebagai pengendali perekonomian sebuah negara, antara lain, membuat kebijakan moneter, membuat kebijakan fiskal, membuat kebijakan kegiatan dengan negara lain, seperti impor dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagai konsumen artinya, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan barang dan jasa. Pasar modal. Pasar modal merupakan bagian dari sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan. Instrumen keuangan seperti saham,
obligasi, dan derivatif. Hubungan antara pelaku ekonomi dan pasar modal sangat erat dan saling mempengaruhi. Berikut beberapa aspek hubungan. Yang pertama, pelaku ekonomi sebagai investor, di mana pelaku ekonomi sebagai investor termasuk individu, perusahaan, lembaga keuangan berperan sebagai investor di pasar modal. Mereka membeli dan menjual saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya untuk mengalokasikan dana dan mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan sebagai emiten, perusahaan yang membutuhkan dana untuk ekspansi, investasi, atau operasional dapat mengeluarkan saham atau obligasi di pasar modal. Pelaku ekonomi yang berinvestasi dalam saham perusahaan ini menjadi pemilik bagian. Pasar modal sebagai sumber dana. Pasar modal sebagai sumber dana, pelaku ekonomi yang berinvestasi di pasar modal memberikan dana kepada perusahaan melalui pembelian saham atau obligasi. Perusahaan menggunakan dana ini untuk mengembangkan bisnisnya. Pengaruh harga saham. Pengaruh harga saham aktivitas pelaku ekonomi seperti pembelian atau penjualan saham mempengaruhi harga saham di pasar modal. Kenaikan harga saham dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang. Efisiensi aliran informasi. Pelaku ekonomi memperoleh informasi tentang perusahaan melalui laporan keuangan, berita, dan analisis. Efisiensi aliran informasi mempengaruhi harga saham dan keputusan. Adapun peran lembaga keuangan sebagai pelaku ekonomi, peran lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan sekuritas memfasilitasi transaksi di pasar modal. Mereka membantu pelaku ekonomi membeli dan menjual instrumen keuangan. Pelaku ekonomi dan pasar modal. Dengan demikian, hubungan antara pelaku ekonomi dan pasar modal menciptakan dinamika ekonomi yang kompleks dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu unsur yang mempengaruhi keuangan negara adalah APBN. APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN serta hutang luar negeri adalah dua aspek penting dalam perekonomian negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan pemerintah yang mencakup pendapatan yang diperoleh dan belanja yang akan dilakukan dalam satu anggaran. Pendapatan APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara lainnya, dan pinjaman. Belanja APBN mencakup pengeluaran pemerintah untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. APBN memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian, mengurangi ketidaksetaraan, dan memastikan keberlanjutan. Sedangkan hutang luar negeri adalah pinjaman yang diperoleh oleh pemerintah dari lembaga atau negara lain di luar batas wilayah negara tersebut. Hutang luar negeri digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti investasi dan kebijakan ekonomi. Posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan keempat tahun 2023 tercatat sebesar 196,6 US$ atau tumbuh 5,4% per years old. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya multilateral, untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Hutang luar negeri harus dikelola dengan bijaksana agar tidak membebani APBN dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Posisi hutang luar negeri pemerintah pada Januari 2004 tercatat sebagai berikut ini, yakni sebesar 194,4 miliar US dollar. Secara tahunan, hutang luar negeri pemerintah tumbuh sebesar 0,1 years, melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 5,4% per tahun.
Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri surat berharga negara atau SBN yang jatuh tempo. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga hutang secara tepat waktu, serta mengelola hutang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. Sumber dari Dirjen Keuangan. Rasio hutang pemerintah terhadap PDB, Produk Domestik Bruto negara-negara G20. Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi APBN tahun 2016 dan realisasi PDB tahun 2016 per negara berdasarkan dari rasio hutang negara Jepang 250,4%. Italia 132,60%, Amerika Serikat 106,10%, Spanyol 99,40%, Prancis 96,00%, Kanada 92,30%, Inggris 89,30%, area Eropa 89,20%, India 69,50%, Brazil 69,49%, Jerman 68,30%, Belanda 62,30%, Meksiko 47,90%, China 46,20%, Australia 41,10%, Korea Selatan 38,60%, Swiss 32,60%, Turki 28,30%, Indonesia 27,90%, Rusia 17,00% untuk rasio hutang. Sumber Kementerian Keuangan. Perkembangan rasio hutang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB, di mana rasio total hutang PDB sebesar 27,9% di tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015. Sedangkan tahun 2014 24,7%, 2013 24,9%, 2012 23,0%, 2011 23,1%. Artinya, rasio total hutang terhadap PDB atau produk domestik bruto kita mengalami peningkatan sebanyak 27,9% di tahun 2016. Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi APBN 2016 dan realisasi PDB tahun 2016. Adapun produk domestik bruto adalah salah satu indikator penting dalam mengukur perekonomian suatu negara. Dikutip dari Badan Pusat Statistik BPS, PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi secara sederhana. Artinya, PDB adalah total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara. Biasanya, dalam kurun waktu 1 tahun, dalam bahasa Inggris, PDB dikenal sebagai Gross Domestic Product atau GDP. Peran PDB dalam suatu ekonomi, PDB memainkan peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian dan mengukur produktivitas penduduk suatu negara. Namun, perlu dicatat bahwa produk domestik bruto yang tinggi belum tentu berarti seluruh penduduk negara tersebut memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. PDB juga menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi ketika PDB mengalami kenaikan. Itu menandakan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, PDB atau GDP menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi. Ketika PDB atau GDP mengalami kenaikan, menandakan pertumbuhan ekonominya. Bentuk dari produk domestik bruto atau gross domestic product diantaranya, di Indonesia, BPS membagi 3 bentuk produk domestik bruto atau GDP. 1. PDB atas harga dasar menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai dasar. PDB
atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Beberapa manfaat perhitungan dari PDB meliputi beberapa manfaat tersebut. 1. Mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Menilai kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Jadi, PDB adalah cerminan aktivitas ekonomi suatu negara dan menjadi acuan penting dalam kebijakan ekonomi. Cara penghitungan PDB. Ada beberapa perhitungan PDB, namun yang cukup banyak digunakan dalam perhitungan PDB adalah metode pengeluaran. Dalam metode ini, rumus PDB adalah menjumlahkan total pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang ditandai dengan C, total investasi I, total pengeluaran pemerintah G, dan selisih ekspor impor XM. Rumus dasar produk domestik bruto atau gross domestic product adalah PDB sama dengan C, pengeluaran konsumsi rumah tangga, ditambah dengan I, total investasi, dan G, total pengeluaran pemerintah, ditambahkan dengan ekspor, selisih ekspor, dan impor. Demikian, terima kasih. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.